Jika Anda adalah seorang yang menyukai film pertarungan, mungkin film ini wajib untuk Anda tonton. Ya, gak tahu. Film Taiwan yang disutradarai sutradara senior, Jolie, yang sering merilis film bertema triad dan gangster. Gak tahu merupakan sebutan masyarakat Taiwan untuk menyebut para pelaku kejahatan atau orang-orang yang terlibat dalam tindak kriminal. Di awal film, terlihat ada dua orang pemuda yang sedang membeli makanan dan bertaruh dadu di sebuah mangkok. Lalu mereka dihampiri oleh 5 orang. Mereka adalah Kyong, Hua, Guo, Feng, dan anak buah Feng, Akai. Mereka datang untuk menagihkan hutang bosnya. Pas ditanya kapan untuk membayar hutang, pemuda itu hanya diam saja. Guo yang emosi langsung mengeluarkan kata-kata kotornya. Karena saat ditanya diam aja dan tidak ada jawaban, lalu mereka memutuskan untuk pulang dan menagih lagi bulan depan. Saat akan pulang, Guo menepuk pundak pemuda tersebut dan mengatakan, bulan depan jangan lupa bayar. Pemuda tersebut langsung menepis tangan Guo dari pundaknya. Guo yang emosinya baru reda, langsung menendang pemuda tersebut. Lalu mereka dikejar oleh gangster dari pemuda tersebut, sampai mereka baku hantam di sebuah lorong jalanan. Salah satu musuh dari mereka ada yang membawa pisau. Hua yang mencoba melindungi Kyong terkena sabetan di lengan kirinya. Feng membantu dan langsung menusuk musuhnya. Seketika itu polisi datang. Guo mengingatkan teman-temannya untuk lari, tetapi kaki Feng dipegang oleh musuhnya. Kyong yang berniat untuk melepaskan pegangan musuhnya langsung mengambil pisau dan menusukkan pisau itu ke musuhnya. Seketika itu, polisi sudah ada di tempat, dan Kyong ditangkap. Loh, kok teman-temanku hilang? Lalu scan beralih, terlihat Feng dan teman-teman gangsternya dari kelompok Ding Zhuang yang dipimpin oleh Bos Yong mendatangi upacara kematian. Lalu Bos Yong bersalaman dengan pemuda tampan. Pemuda ini bernama Michael. Dia adalah anak dari ketua gangster yang meninggal. Saat di ruang duka, Michael dihampiri oleh tangan kanan ayahnya. Dia berkata, setelah semua ini, semua bisnis akan diurus olehnya, dan menyuruh Michael untuk kembali ke Amerika. Tetapi Michael memiliki pemikiran sendiri. Dia ingin meneruskan bisnis ayahnya tanpa ikut campur dari tangan orang lain. 3 tahun berlalu, akhirnya Kyong bebas dari masa tahanannya. Di depan pintu keluar penjara, dia sudah ditunggu oleh Hua yang akan menjemputnya dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, Kyong bertemu dengan neneknya. Mereka berpelukan melepas kerinduan. Kyong meminta maaf atas kesalahan dan kenakalannya di masa lalu. Lalu nenek Kyong mendoakan Kyong agar tidak nakal dan tidak mengulangi perbuatannya esok dan seterusnya. Kyong di rumah tinggal hanya bersama neneknya karena ibunya sudah lama meninggal. Di markas, terlihat mereka merayakan atas kepulangan Kyong setelah dari penjara atas kejadian 3 tahun yang lalu. Sampai di pertengahan perayaan, Bos Yong mengumumkan bahwa semua bisnis akan diberikan kepada Kyong. Itu karena kesetiaan Kyong terhadap kelompoknya dan tidak menyeret teman-temannya ke dalam penjara saat peristiwa pembunuhan yang tidak sengaja pada masa lalu. Lalu scan pindah ke Michael yang mencoba menyogok seseorang. Michael bermaksud agar bisnisnya cepat meluas di daerah tersebut. Lalu paman ini menjelaskan kepada Michael bahwa modal uang saja tidak akan bisa. Karena setiap geng memiliki aturan sendiri dan mereka sangat taat kepada peraturan tersebut. Apalagi kau hanya orang baru yang menggantikan bisnis ayahmu. Si Michael menyeramahi balik paman tersebut. Paman, di Amerika tidak ada aturan dan uang adalah segalanya. Lantas paman itu tersenyum dan berkata, "Iya, uang memang segalanya, tapi ini bukan Amerika." Setelah itu, terlihat di pasar seorang laki-laki menggoda wanita. Orang itu adalah paman Gambler. Bermaksud menggoda, paman Gambler malah kena tamparan dan wanita itu pergi. Paman Gambler meminta Kyong untuk mengembalikan bunga kepada wanita itu. Bermaksud untuk mengembalikan, Kyong malah bertemu dengan Lily, anak paman Gambler. Setelah tidak lama mereka bercengkrama, tiba-tiba ada razia pedagang kaki lima dari Satpol PP. Kyong lalu membantu nenek tersebut mendorong gerobaknya karena dia yang bertanggung jawab setelah memiliki bisnis pasar.
Setelah akan memasuki sebuah gang, gerobak yang didorong Kyong dicegat oleh kelompok geng. Mereka berkata jika ingin lewat kau harus membayar. Kyong bilang bahwa tempat ini adalah milik Ding Zhuang. Salah satu dari kelompok geng tersebut berkata, aku tidak peduli dengan Ding Zhuang karena tempat ini sekarang milik kelompok Da Kito. Kyong yang tidak tega melihat nenek tersebut, Kyong mengalah dan membayar kepada kelompok geng tersebut. Saat sedang makan malam, wilayah yang dikuasai oleh kelompok Ding Zhuang diserang dan dihancurkan oleh kelompok geng lain. Lalu Akai menerima telepon berisi laporan jika wilayahnya diserang. Mereka langsung bergegas untuk pergi perang. Kyong di situ yang ingin ikut ditahan teman-temannya karena dia masih berstatus bebas bersyarat. Kyong, kamu di rumah aja ya sama nenek. Dan akhirnya pertarungan pun tidak dapat dihindari. Karena kalah massa dan jumlah, akhirnya Feng dan teman-teman memutuskan untuk mundur dan lari. Keesokan harinya, Feng dan teman-teman kelompok gangsternya kembali untuk membalas serangan semalam, tentunya dengan lebih banyak orang. Karena masih status bebas bersyarat, Kyong tidak ikut dan menjaga pasar. Akhirnya kedua kelompok ini pun bertemu di sebuah gang dan membuktikan siapa yang kuat dan siapa yang akan menguasai wilayah ini. Lalu di pasar, datang beberapa orang. Orang-orang ini meminta uang keamanan, dan beberapa dari mereka memakan dagangan Paman Gambler. Dari kejauhan, Kyong tak tahan melihat kelakuan orang-orang ini. Saat dia mengumumkan, orang di pasar harus membayar uang keamanan pada gengnya. Kyong dari belakang langsung membanting dan menodongkan pisau di lehernya. Kyong berkata pada pria ini, tidak ada uang keamanan untukmu. Aku, Kyong dari Ding Zhuang. Jika kau ada masalah, mari kita bertemu di tempat lain. Lalu pria ini pun pergi, dan terlihat orang-orang di pasar pun senang, dan mereka bertepuk tangan. Feng dan teman-teman juga berhasil mengalahkan dan mengusir mundur gangster yang membuat rusuh. Saat di rumah, Kyong ditanya oleh neneknya, luka apa di lenganmu? Kyong menjawab, bukan apa-apa. Lalu nenek Kyong memperingatkan Kyong untuk berhenti menjadi gangster dan mencari pekerjaan yang layak. Pilihan yang sulit bagi Kyong. Lalu Scan berpindah, melihatkan mereka sedang rapat untuk bisnis. Bos Yong berbicara kepada Michael. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Lalu Michael menjelaskan rencana tentang bisnisnya dengan gaya bicara yang tidak sopan. Karena kata-kata Michael tidak sopan terhadap Bos Yong, di situ Feng marah dan menggebrak meja. Di situ pun mereka berdebat dan hampir baku hantam. Untung ada paman yang sebelumnya akan disogok oleh Michael. Dia menjadi penengah. Suasana menjadi kondusif dan Michael bersama gengnya pergi. Dalam kata lain, bisnis yang ditawarkan Michael tidak disetujui oleh Bos Yong. Lalu Scan berpindah lagi. Terlihat nenek Kyong diam-diam datang ke markas Ding Zhuang. Sambil membawa bekal makanan, dia berbicara pada istri Bos Yong. Dia ingin agar Kyong berhenti menjadi gangster, menjadi anak baik dan berbakti kepada orang tua. Lalu terlihat Paman Gambler yang akan berkencan dengan seorang wanita yang ditemuinya sebelumnya di pasar. Paman Gambler adalah orang yang senang berjudi. Dia rela menjual apa saja dan hutang sana-sini untuk berjudi. Keesokan harinya, Paman Gambler datang menemui anaknya, si Lily, di tempat kerjanya. Paman Gambler meminta uang kepada Lily karena uang habis untuk berjudi. Paman Gambler beralasan untuk modal dagangan di pasar. Tidak lama datang Feng membawa bekal. Lalu Feng bertanya kepada Paman Gambler, sebenarnya ada masalah apa? Paman Gambler lalu bercerita, lalu Feng memberinya uang secara cuma-cuma. Wah, baik sekali si Feng. Di markas, Bos Yong dan bos-bos dari gangster lain mengadakan rapat dan membicarakan bisnis. Tidak lama, kaca pecah ditembak oleh dua orang bermotor. Guo berlari keluar mencoba membalas, tapi orang itu sudah pergi. Diduga mereka adalah orang-orang dari Michael. Lalu, Bos Yong menyuruh Feng dan teman-temannya untuk membalas serangan tadi. Tetapi Kyong tidak diperbolehkan ikut oleh Bos Yong. Dia disuruh tetap di markas dan menemaninya. Feng dan teman-temannya sampai di sebuah parkiran.
menunggu si Michael di dalam yang sedang memilih mbak-mbak cantik sebagai pemuas hasratnya. Setelah mantap-mantap, Michael berjalan menuju parkiran. Si Michael sudah merasa tidak enak. Guo yang bersembunyi dari belakang langsung mencoba menebas si Michael tapi gagal. Lanjut si Akai. Hua, si Feng yang akan menebas, tapi si Michael lebih dulu menodongkan pistol pada Feng. Sentak mereka pun diam. Lalu tiba-tiba si Kyong entah dari mana datangnya, dia langsung menodongkan golok ke leher si Michael. Michael yang akan menembak Feng berpikir 2 kali dan menyerah. Guo meminta pistol Michael. Feng mengambilnya dan menodongkan balik pada si Michael. Dor, Feng menembak kaki anak buah Michael dan Feng berbicara pada Michael. Selanjutnya giliranmu. Di markas, Bos Yong berbicara pada istrinya bahwa dia akan pensiun dan menyerahkan semua bisnis kepada Kyong. Akai sebagai anak buah Feng mendengar rencana Bos Yong dan melaporkan kepada Feng. Terlihat Feng cemburu. Saat di jalan, Feng dicegat oleh orang. Ternyata si Michael dan anak buahnya. Si Michael tidak ingin balas dendam kali ini. Dia ingin mengajak Feng bekerja sama dan berkhianat pada kelompoknya. Dengan segala rayuan si Michael, Feng dijanjikan kekuasaan dan keuntungan yang banyak. Tetapi Feng tetap menolak dan pergi. Saat kembali, Feng melihat anak buahnya, si Akai, dipukuli oleh Bos Yong. Dia dihukum karena diam-diam dia memakai narkoba. Feng tidak bisa membantu, dia hanya diam melihatnya. Di luar, Hua dan Guo sedang berjalan sambil bercanda. Sampai di depan toko, Guo membeli rokok ke dalam. Hua menunggu di luar. Tiba-tiba, Hua diculik dari belakang dan dimasukkan ke dalam mobil. Hua berteriak meminta tolong pada Guo, tapi Guo terlambat. Guo langsung menelepon markas dan meminta bantuan. Hua dibawa ke suatu tempat, dimasukkan ke dalam karung, digantung, dan dipukuli. Michael yang duduk di dalam mobil melihat Hua yang dipukuli sambil membayangkan Kyong. Mungkin Michael dendam dengan Kyong karena kejadian saat di parkiran. Setelah disiksa, Hua dikembalikan ke markasnya dengan keadaan masih di dalam karung dan tubuh penuh luka. Kyong datang ke rumah sakit untuk menjenguk Hua dan menyuruh pulang Guo untuk bergantian berjaga. Lalu Guo memberi pistol ke Kyong dan berkata, "Ambil karena situasi tidak menentu akhir-akhir ini." Lalu scan berpindah, terlihat Paman Gambler yang berjudi. Di sini Paman Gambler kalah berjudi. Paman Gambler duduk dan bercerita kepada seseorang. Orang itu adalah pemilik tempat judi. Lalu orang ini mengiming-iming Paman Gambler. Pinjaman uang tentunya untuk berjudi lagi. Tanpa pikir panjang, Paman Gambler langsung mau. Paman Gambler bermain dan tetap kalah lagi. Saat di jalan, Paman Gambler dihampiri mobil dan disuruh untuk masuk. Di dalam mobil tersebut adalah si Michael. Ternyata Paman Gambler memiliki hutang pada Michael. Paman Gambler ditagih untuk melunasi hutangnya. Jika tidak, putri Paman Gambler, si Lily, sebagai gantinya dan akan diperkerjakan di tempat prostitusi. Tentu saja Paman Gambler tidak mau karena putri satu-satunya. Lalu Michael memberi satu kantung uang pada Paman Gambler dan tidak usah melunasi utangnya, kata si Michael. Dengan satu syarat, dia harus menembak mati si Feng. Saat perjalanan, Feng menerima telepon. Saat diangkat, ternyata Paman Gambler yang menelpon. Dia ingin bertemu dengan Feng. Bos Yong bertanya, "Siapa yang menelponmu?" Feng menjawab, "Bukan siapa-siapa." Lalu Feng menyuruh supir berhenti di perempatan depan. Saat tiba di markas, Akai menyuruh Guo parkirkan mobil karena dia kebelet buang air kecil. Guo bertanya kepada Bos Yong apakah ingin diantar. Bos Yong menjawab, "Tidak usah, kau pergi saja ke parkiran." Lalu terlihat Feng sudah berada di tempat pertemuan yang dijanjikan dengan Paman Gambler, tetapi Paman Gambler tidak terlihat di sana. Karena merasa aneh, Feng menelpon Kyong dan menyuruh Kyong untuk tetap waspada. Lalu Feng bertemu Paman Gambler. Feng bertanya, "Ada apa, Paman?" Terlihat wajah Paman Gambler yang grogi. Feng berkata, "Berapa banyak uang yang kamu butuhkan?" Paman Gambler bilang, "Aku tidak butuh uang, aku hanya ingin bicara denganmu." Merasa pertemuan ini tidak penting, Feng pun pergi. Setelah membalik badan, terdengar sesuatu yang jatuh, ternyata sebuah pistol. Paman Gambler langsung mengambil pistol itu dan mengarahkannya ke Feng. Tapi Paman Gambler tidak berani menembaknya. Dan rencananya pun gagal. Saat Kyong bercanda dengan neneknya dan berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba mobil Kyong ditabrak dari arah belakang.
Mobilnya didorong ke depan sampai tertabrak truk dari arah samping. Ya, dia adalah orang yang memiliki masalah dengan Kyong di pasar. Dia turun menghampiri Kyong bermaksud untuk menembak Kyong, tapi Kyong menembaknya lebih dulu. Kyong berhasil mengalahkannya, tapi sayang nenek Kyong mati di tempat. Terlihat di markas, Bosyong yang sedang membaca koran, dan tiba-tiba dari arah belakang seseorang menodongkan pistol ke kepalanya. Ternyata si Akai, entah apa yang berada di pikiran si Akai, dia sampai tega membunuh Bosyong dan berkhianat pada kelompoknya. Guo yang baru selesai memarkirkan mobil melihat Akai berlari dengan wajah takut dan mencurigakan. Saat Feng kembali ke markas, dia sudah melihat bosnya tidak bernyawa tergeletak di lantai. Keesokan harinya, Feng dan Guo di sebuah lapangan berdoa dan bersumpah akan membalas dendam. Mereka membeli senjata. Saat di mobil, Guo menanyakan kabar Kyong. Feng menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu saat mereka akan berangkat di sebuah dermaga, tiba-tiba Kyong menyusul di belakang menggunakan perahu. Terlihat sebuah perayaan di pinggir sebuah dermaga. Di balik perayaan ini adalah si Michael. Ternyata dia merekrut para nelayan untuk diajak berbisnis. Salah satu orang menyuruh Michael berdiri untuk berpidato karena menjadi ketua asosiasi nelayan. Saat Michael sedang berpidato, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan Michael pun tersungkur. Di balik kerumunan, Kyong langsung menembaki orang-orang Michael, dan mereka pun saling membalas tembakan di situ. Terjadilah peperangan. Kyong terkena tembakan di bagian perutnya. Michael kabur dan dikejar si Feng. Kyong yang terluka juga ikut mengejar. Terlihat Guo sendiri yang menahan anak buah si Michael. Sampai akhirnya Guo pun terkapar. Mereka kejar-kejaran sampai di sebuah aliran air. Feng mendorong si Michael, Michael pun jatuh dan pistolnya jatuh ke dalam air. Mereka pun berkelahi. Lalu si Kyong membantu Feng dari belakang dan mencekik si Michael. Si Michael pun membanting si Kyong, lalu Kyong pun tersungkur. Si Michael mengambil batu bata, lalu memukulkan ke kepala si Kyong berkali-kali. Dari belakang, Feng langsung menusuk punggung Michael menggunakan kayu. Michael mendorong Feng dan langsung mengambil kayu itu yang tertancap di punggungnya, menusukkan kembali kepada Feng. Kyong mengambil pistol Michael yang terjatuh di dalam air, langsung menembakkannya kepada Michael. Si Michael pun langsung tewas di tempat. Setelah itu mereka pun duduk dan bersandar di dinding. Terlihat Kyong masih mengeluarkan rokok dan membagikannya ke Feng. Saat Feng akan membagi api, Kyong hanya diam. Dan ternyata Kyong sudah tidak bernyawa. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.